Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang balik lagi, selamat pagi semuanya, balik lagi sama saya. Jadi kita lanjut ke latihan soal US paket yang kedua. Let's go. Oke, di paket yang kedua ini ada beberapa soal yang sama sebenarnya. Cuman yuk kita bahas. Nanti kalau ada soal yang sama, saya skip ya. Nanti tinggal lihat ke video yang sebelumnya. Yuk, di sini nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai ideal, instrumental, praksis, filosofis, atau hakiki. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila Pancasila bersifat universal dan lain sebagainya. Nah, karena di sini ada yang namanya nilai-nilai dasar, ingat nggak? Di pembelajaran kita yang pertama, di kelas 12 itu ada tiga nilai dari Pancasila. Yang pertama ada yang namanya nilai dasar atau bisa juga disebut sebagai nilai inti atau nilai ideal. Lalu yang kedua ada yang namanya nilai instrumental. Dan yang ketiga ada yang namanya nilai praksis. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar itu adalah nilai inti dari Pancasila. Yang mana sila pertama intinya atau dasarnya adalah ketuhanan. Sila kedua adalah kemanusiaan. Ketiga, persatuan. Keempat, kemanusiaan lagi. Keempat yaitu kerakyatan atau demokrasi. Dan yang kelima adalah berkaitan dengan keadilan tapi sifatnya sosial. Lalu kalau instrumental itu adalah nilai-nilai Pancasila yang tercermin di dalam sebuah peraturan. Nih, ini namanya nilai instrumental. Peraturan, sip. Kalau nilai praksis itu kaitannya dengan implementasi dalam masyarakat. Nah, karena di sini ada yang namanya nilai-nilai dasar, maka udah pasti itu adalah nilai inti atau bisa jadi nilai ideal. Sehingga jawabannya udah pasti yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita sip. Kelihatan ya. Informasi di dalam berita merupakan penerapan nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, yaitu nilai. Nah, karena di sini ada bantuan sosial tunai dari pemerintah kepada masyarakat. Ingat, maka kalau bicara soal kemanusiaan ada kemungkinannya sila kedua atau sila kelima. Tapi kalau sila kedua, ingat poinnya adalah individu atau person to person. Sedangkan sila kelima itu berkaitan dengan bagaimana suatu negara kepada warga negara. Sehingga kalau bicara soal bantuan sosial, ya sebenarnya udah ada kata sosial ya di sini ya. Maka itu bicara soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima. Lanjut. Dari pernyataan di atas yang merupakan wewenang dari MPR. Yang mana nih kewenangan MPR? Apakah A 123, 124, 234? Yang mana? Yuk kita bahas bareng-bareng. Mengajukan usul perubahan undang-undang atau amandemen. Itu adalah kewenangan MPR, betul. Melantik presiden dan wakil presiden, betul. Itu juga adalah kewenangan dari MPR. Memberhentikan, betul. Memberikan gerasi, ini adalah kewenangan dari presiden. Yang berikutnya, membuat undang-undang. Ini justru kewenangan dari DPR. Sehingga jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Wah, kepotong nih.
Sabar ya, sebentar. Saya benerin dulu. Oke, kita lanjut lagi. Udah dibenerin. Nah, menurut pasal 26, yang menjadi penduduk Indonesia adalah, ingat di pasal 26 itu ada dua, membahas soal penduduk dan membahas soal yang namanya warga negara. Nah, apa itu ya warga negara? Ada di pasal 26 ayat 1, sedangkan penduduk ada di pasal 26 ayat 2. Bedanya apa sih? Kalau bicara soal penduduk, maka kata kuncinya adalah suatu tempat tinggal. Mau dia warga negara Indonesia, mau dia warga negara luar, tapi kalau dia bertempat tinggal di Indonesia atau punya tempat tinggal di Indonesia, maka yang bersangkutan adalah penduduk dari Indonesia. Lalu kalau warga negara itu harus punya yang namanya identitas. Kalau warga negara Indonesia, identitasnya apa? Yaitu berupa KTP atau kalau dia lagi di luar negeri harus ada yang namanya paspor. Tuh, ini bedanya warga negara dan juga suatu penduduk. Sekarang kita lihat yang menjadi penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, ini langsung nih. Maka jawabannya udah pasti yang A. Sedangkan kalau yang B, ini adalah pengertian dari warga negara. Sip, lanjut. Sesuai Konvensi Hukum Laut PBB, zona ekonomi eksklusif Indonesia itu berapa ukurannya? Ya, betul sekali. Adalah 200 mil. Kalau 12 mil di pembahasan video sebelum-sebelumnya, apa itu? Itu namanya laut teritorial. Sip. Lanjut ke 6. Faktor internal pembentuk. Integrasi nasional. Di sini ada kata internal. Udah pasti yang berasal dari dalam. Mana aja nih kira-kira? Munculnya globalisasi, apakah itu berasal dari dalam, dari luar? Karena nggak mungkin globalisasi itu dari dalam ke luar negeri. Nggak, tapi dari luar negeri datang ke negeri kita. Adanya rasa senasib, itu berasal dari internal. Keinginan untuk bersatu, rasa ingin itu betul internal. Terjadinya peperangan, ini udah pasti eksternal. Munculnya rasa cinta, itu udah pasti internal. Berarti jawabannya 2, 3, dan 5. Mana nih 2, 3, dan 5? Oke, jawabannya yang D. Nomor 7. Jika Anda menjadi tetangga Panio yang kena COVID-19, tindakan apa yang harus dilakukan? A. Meminta Panio pergi, gak boleh dong, masa diusir. Memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada Panio dengan tetap menjaga jarak, bisa. Mengajak warga lain untuk ngejauhin, enggak lah, nggak boleh. Menyebarkan ke media sosial agar ya Allah diviralin, jangan dong. Memblokir jalan, apalagi nih. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kasihan banget kalau diusir. Lanjut, nomor 8. Sip, saya kecilin dulu. Segini sip, pas ya. Perhatikan strategi mengatasi ancaman berikut. Strategi menghadapi ancaman non-militer berdimensi politik. Ditunjukkan oleh angka berapa? Tidak menggantungkan diri pada organisasi multilateral. Apakah itu betul? Strateginya? Enggak lah, justru kita akan bergantung. Menegakkan supremasi hukum bisa jadi memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional bisa jadi bersama negara berkembang menghadapi tekanan negara asing bisa jadi membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun enggak. Kenapa? Karena ini adalah terkait dengan pendidikan yaitu di nilai sosial dan budaya. Sehingga jawabannya adalah 2, 3, 4. Sorry. 2, 3 atau 3, 4? Yang mana?
Yang 3 dan 4. Kenapa? Karena supremasi hukum ini itu berkaitan dengan di bidang hukum. Saya lupa, sorry ya. Karena ini dimensinya adalah politik. Lanjut, kita ke soal yang berikutnya. Aduh, kenapa lagi? Ntar ya. Oke, oke, kita lanjut lagi. Berikut yang menjadi syarat keberhasilan integrasi di Indonesia. Ingat, di materi kelas 10 ada 3. Yang pertama intinya adalah apa? Adanya keinginan masyarakat untuk bersatu. Keinginan bersatu. Ketika masyarakat ingin untuk bersatu, maka yang kedua adalah harus adanya pedoman yang disepakati. Yang ketiga adalah bagaimana pedoman itu dijalankan atau norma itu dilaksanakan. Itulah salah satu ataupun salah 3 dari syarat keberhasilan integrasi di Indonesia. Nah, dari 5 ini mana berarti jawabannya? Terciptanya kesepakatan para pendiri bangsa bisa jadi karena ada poin kedua ya. Menghargai dan ikut memiliki kebudayaan daerah lain, bahkan mau mempelajari budaya daerah lain. Bukan. Pembangunan tempat enggak, diadakan pekan olahraga enggak. Enggak. Berarti jawabannya udah pasti yang A. Bener. Lanjut. Dari pernyataan tersebut, faktor penghambat. Nah, kalau bicara penghambat, maka yang pasti bikin kita tidak bisa bersatu. Adanya rasa senasib seperjuangan, ini adalah penghambat bukan? Enggak, justru kalau kita senasib seperjuangan, kita akan bersatu. Ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, ini juga bukan jawabannya. Adanya rasa tekad keinginan untuk menjadi negara besar, bisa jadi. Ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme, bukan. Tekad yang kuat anggapan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang hebat, ini juga menjadi faktor penghambat. Sehingga jawabannya adalah 3 dan juga 5 atau yang D. Pak, kenapa itu menjadi suatu faktor penghambat? Ingat, kalau kita ngerasa bahwa negara ini adalah negara yang besar, negara yang hebat, sehingga kita tidak akan mawas diri. Contohnya apa? Saya sedikit andaikan. Kalau misalnya kalian berbadan besar lalu sering ngebully ada anak kecil, yang terjadi apa? Kita akan ya udah bully bully bully. Sedangkan anak yang kecil tadi bisa jadi dia akan latihan, memperkuat diri, sehingga apa yang terjadi? Ada suatu momen di mana si anak yang tersebut akan membalas. Sehingga kalau udah ngebalas gitu, karena kita nggak punya persiapan, kita kan kerjaan kita ngebully-bully doang, nggak ada persiapan tuh. Akhirnya apa? Jatuh juga. Itulah yang menjadi faktor penghambatnya. Lanjut. 11. Implementasi dalam wawasan Nusantara dalam bidang politik sebagai bentuk pelaksanaan prinsip demokratis ditunjukkan oleh pernyataan demonstran aspirasi cara anarkis. Ah, udah anarkis udah pasti salah. Black campaign udah pasti salah. Tiara menggunakan hak pilih bisa jadi. Merumuskan ujian sesuai dengan hendak sendiri, nggak boleh. Kelompok mayoritas enggak. Berarti jawabannya udah pasti yang C. 12. Ancaman suatu pulau ancaman bagi seluruh wilayah Indonesia. Ah, kalau udah bicara wilayah, ancaman terhadap suatu wilayah itu berarti bicara soal pertahanan keamanan. Lanjut. Setiap warga negara berhak mendapatkan dan sebagainya adalah salah satu sifat hak, yaitu nih kata kuncinya setiap warga negara. Maka itu adalah sifat hak bersifat universal. Pokoknya kalau universal itu adalah semua kata kuncinya. Semua orang itu berhak mendapatkan hak hidup, berkeluarga dan sebagainya. Kalau hakiki, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah berasal dari lahir. Tuh, itu kata kuncinya. Jangan sampai lupa. Lanjut, 14.
Bentuk perwujudan nilai Pancasila dalam bentuk sikap perilaku cara berpikir itu nilai. Ingat, perwujudan dalam sikap kehidupan sehari-hari. Ini nilai praksis. Lanjut, pembantaian rawa gede. Sip. Gini kali ya. Sip. Sesuai artikel di atas, peristiwa tersebut termasuk kategori pelanggaran HAM karena merupakan apa nih? Kejahatan perang yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak pribadi yang sedang perang. Enggak, ini tidak bicara soal itu. Tidak juga kejahatan genosida, enggak juga pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan bisa jadi agresi. Enggak. Yang benar adalah yang D. Kenapa? Nih, kata kuncinya ada di sini. Dibunuh tanpa alasan yang jelas. Sehingga ini berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan. Lanjut, 16. Ah, ini juga udah ya. Di soal sebelumnya, ini udah jawabannya adalah yang C. Alasannya apa? Silakan tonton di video sebelumnya. Dilaksanakannya kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Oke, ini adalah ciri-ciri demokrasi dari Pancasila. Kalau liberal, demokrasi liberal, kata kuncinya apa? Dia bebas sebebas-bebasnya. Lanjut. 18. Dari pernyataan tersebut yang merupakan contoh perilaku membangun demokrasi. Ah, ini juga udah di soal sebelumnya, yaitu jawabannya adalah yang apa? Yang satu, dua, dan juga yang lima. Atau jawabannya yang D. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 19. KPU telah mempertahankan aturan syarat minimum. Oke. Syarat minimum keterwakilan perempuan nih. Kata kuncinya ada di keterwakilan perempuan. Maka ini bicara soal yang namanya kerjasama, percaya, kesetaraan gender, kebebasan berkelompok, atau kebebasan menyatakan pendapat. Jawabannya adalah kesetaraan gender. Karena bicara soal keterwakilan perempuan. Lanjut, 20. Indikator yang menunjukkan pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi terdapat pada angka berapa? Reformasi itu kapan sih reformasi? Benar, reformasi itu terjadi di tahun 1998 sampai sekarang. Mana nih indikator pelaksanaan demokrasi di masa Indonesia dari 98 sampai sekarang? Kita baca satu-satu. Pemerintah menjamin kebebasan warga. Ya, ini adalah salah satu indikator dari masa reformasi. Rakyat memilih langsung, betul. Secara tertutup, rekrutmen enggak. Pelanggaran hak mulai berkurang, bisa jadi. Adanya pembatasan pers, enggak lah. Justru pers dibebaskan. Sehingga jawabannya satu, 2, dan 4. Atau jawabannya yang B. Betul. 21. Kasus ancaman di bidang ekonomi. Ini adalah yang mana? Ekonomi. Kita satu lihat, pihak asing menguasai pasar Indonesia. Betul, karena ada kata pasar. Produk lokal kalah saing dengan negara lain. Betul, karena bicara soal produk. Sektor ekonomi rakyat bersubsidi berkurang. Betul, ini ada kata ekonomi. Sehingga jawabannya yang A. Kalau yang empat, kita cek. Gaya hidup berat-baratan. Ini bukan ekonomi, tapi sosial budaya. Kalau Australia pernah melakukan penyadapan, ini di bidang hankam. Lanjut, 22. Sip. Akibat daya beli masyarakat meningkat jika tidak di ancaman yang timbul dari kemudahan tersebut adalah karena kita udah bisa online shop dan sebagainya. Apa? Adanya konsumerisme. Kita terlalu sering beli dan beli. Atau bahasa ininya adalah boros. Se.
Lanjut, 23. Masyarakat Indonesia yang majemuk menyebabkan masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan. Faktor yang menjadi penghambat persatuan. Apa tuh? Fanatisme yang berlebih bisa jadi. Kita terlalu fanatis terhadap suatu sehingga kita akan menganggap orang lain yang berbeda dengan kita itu menjadi sesuatu masalah. Ketidakberdayaan ekonomi tidak. Toleransi bagus dong harusnya. Pertukaran unsur budaya sama bagus harusnya. Empati bagus juga. Maka jawabannya adalah yang A. Pinter. 24. Nilai yang terkandung dalam paparan di atas adalah karena ini bicara soal keberagaman masyarakat Indonesia yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Oke. Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk. Ini tidak ada di dalam tersebut. Kemajuan bisa menimbulkan konflik. Ini juga salah. Sikap saling menghormati akan menjaga keutuhan nasional. Bisa jadi keberadaan masyarakat dalam menjaga keutuhan enggak. Pemerintah mempunyai kewajiban menjaga enggak. Jawabannya adalah yang C. Dari mana itu dapat? Nih, perlu adanya sikap saling menghormati. Supaya apa? Supaya keutuhan nasional tetap terjaga. Aman ya? 25. Faktor pendorong persatuan kesatuan peristiwa tersebut merupakan bukti adanya Indonesia Raya berkumandang dalam Olimpiade adalah nasionalisme atau rasa cinta terhadap tanah air. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, nanti kita lanjut lagi di part yang kedua. Bye-bye.